Bab 44 Bermanja. Sedih sementara, bahagia sementara. Dunia tempat kita meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Menikmati senja sore hari di atas balkon, menerawang ke sekeliling, tampak kendaraan lalu lalang di depan rumah, nampak juga tetangga yang asik dengan aktivitas sorenya. Komplek perumahan Bunda cukup padat, ada anak-anak yang sedang berkejaran, dan banyak aktivitas lainnya. Alfian yang baru dari dapur membawa satu gelas jus dan camilan, melihat sang istri sedang duduk di kursi sandar yang ada di balkon, Alfian pun menghampirinya. Duduk di samping sang istri dan meletakkan jus dan camilan di meja. Fatimah langsung menyandarkan kepalanya di pundak Alfian sambil memeluk tangan Alfian, sungguh posisi yang nyaman. Jangan marah lagi, Fa, takut, lirihnya. Hubi gak marah, tapi khawatir. Tapi Hubi tadi serem, ujarnya sambil memainkan jari tangan Alfian. Kamu tahu sayang, gimana bahagia Hubi saat melihatmu tadi di dalam masjid, pengen langsung Hubi peluk, cium, gendong bawa kabur. Mendengar penuturan Alfian, Fatimah langsung memerengkan kepala lalu melihat wajah sang suami dengan senyum tipis di mengembang. Terus kenapa gak lakuin? Obrolan kamu dan Mbak tadi, membuat Abi juga ingin mendengarnya, dan sungguh banyak pelajaran, serta itu di dalam masjid, gak mungkin kan Hubi meluk dan cium-cium kamu, bagus dituntaskan di rumah. Mesum, hahaha. Fatimah malu, di luar sana banyak juga yang sedang berjuang, malah kadang orang terdekat tak memahami, tapi Fa tidak berjuang sendiri, semua ada bersama Fa. Benar kata Kakwati, Allah sedang menguji Fa untuk lebih sabar. Bukan cuma kamu sayang, tapi kita, Allah sedang mengajarkan nilai kesabaran. Sebenarnya Bunga dan Hafiz ingin beritahu kamu sayang, tapi Uma melarang. Uma, iya, Uma cuma gak mau kamu merasa sedih aja. Sedih sementara, bahagia pun sementara Bi, karena dunia ini kan tempat kita meninggalkan, bukan tempat kita tinggal. Kap, Alfian mencium singkat pipi Fatimah. Tak bisa dipungkiri, aku juga ingin seperti mereka, mengandung, melahirkan, menyusui, merasa kerepotan dengan tingkat anak-anak, tapi kejadian hari ini mengajarkanku akan kesabaran dan ikhlas. Allah ingin kita lebih sabar, dan tak putus harapan, sekalipun kita harus merangkak untuk mencapai tujuan. Ya, Allah pasti akan memberi di waktu tepat, balas Alfian. Kita jadikan konsultasi ke dokter kandungan. Masih mau konsultasi juga? Kan kita juga harus usaha, bukan berdiam diri Bi. Siap Nyonya Alfian Darmawan, ujarnya sambil terkekeh dan sedikit menunduk seperti memberi hormat. Besok telepon Bunga ya, tadi dia sempat nangis di butik. Sekarang aja ya, ya udah. Mereka pun menelpon Bunga, mengucapkan isi hati masing-masing. Kakak ikut bahagia atas kabar ini, bantu doa aja ya. Pasti Kak, sekalian lagi maafin Bunga. Udah, gak usah dibahas. Sekarang kamu fokus sama kandungan kamu. Kalau belum bisa ke butik gak usah ke butik. Nanti kakak minta dari divisi lain untuk bantu Indah. Bunga masih bisa kok Kak, malah suntuk kalau harus di rumah. Ya udah, gimana bagusnya aja, tapi jangan diporsir ya. Asteris, asteris, asteris. Hari ini seperti yang sudah dijanjikan, Alfian dan Fatimah konsultasi, dan menurut hasil dari dokter semua baik, memang saat ini traumatik Fatimah yang harus disembuhkan. Seandainya promil, ada resikonya kah dok? Tanya Fatimah. Dokter, Hendro pasti sudah menjelaskan, kalau menurut saya sih bisa saja, hanya perawatannya ekstra, apa Bu Fatimah siap? Fatimah melihat ke arah Alfian. Siapkan mental, jika mantap, gak jadi masalah, tapi ya tadi, kedepannya akan butuh kesabaran ekstra. Fatimah dan Alvin mengangguk, dengan berbagai penjelasan, mereka pun mengakhiri konsultasi, dan sekarang sudah berada di ruangan Alfian. Alfian asik di depan laptopnya, karena banyak yang harus dia cek. Gimana Bi? Apanya yang gimana? Jawabnya masih dengan fokus ke laptop. Tadi soal promil, kita bahas di rumah aja ya, Hubi gak lama kok, selesai cek file dan laporan pasien yang memang harus Hubi tanganin, kita pulang. Fatimah mengganggu tanda setuju. Saat Alfian sibuk dengan file dan Fatimah dengan benda pipihnya. Tiba-tiba pintu diketuk. Tok, tok, tok. Masuk. Al, gue butuh bantuan lo, ada pasien yang harus segera kita operasi, ujar Hafiz dengan buru-buru. Diagnosa. Gue jelasin sambil jalan. Oke, sambil menutup laptopnya dan memakan jas dokternya, sayang tunggu aja ya, atau kalau mau jalan-jalan di taman. Iya, nanti kalau bosan Fa ke taman, Hubi fokus sama operasi aja. Kap, satu kekupan singkat mendarat. Hafiz hanya menggeleng kepada dengan senyuman bahagia melihat sang adik begitu dicintai. Alfian dan Hafiz pun menuju ke ruangan operasi, sembari Hafiz memberikan file laporan kesehatan pasien, mulutnya juga tak berhenti komat kamit seperti baca mantra, tapi bukan baca mantra ya, baca bismillah baru boleh, asteris jika hati sejernih air, maka jangan biarkan keruh. Jika hati seputih awan, maka jangan biarkan mendung. By Fatimah Az-Zahra. Asteris, asteris, asteris. 2 bulan berlalu, Bunga yang sedang mabuk berat di semester awal ini membutuhkan lebih banyak di rumah. Fatimah meminta Laras untuk membantu Indah, karena memang Fatimah juga lebih banyak di rumah, mengontrol butik dari rumah. Dan kabarnya juga Indah baru saja dilamar, oleh seorang pria yang sudah beberapa bulan ini cukup dekat dengannya, siap lagi kalau bukan Randy si dokter dari poli umum yang sempat menjadi seorang pria yang dikepnya sebagai pria menyebalkan. Kebayang gak gimana kebucinan mereka? Sekarang belum boleh bucin dulu ya Randy, Indah, bucinnya kalau sudah halal, oke, itu pesan dari autor.
Alfian menutup laptopnya, matanya beralih melihat Fatimah yang sedang bersandar di ranjang sembari memijit pangkah hidungnya. Alfian pun mendekat dan mengambil posisi duduk di sebelah Fatimah. Sini, ujar Alfian sambil menepuk pahanya. Dengan senyum mengembang Fatimah pun merebahkan kepadanya di paha sang suami. Disisirnya rambut Fatimah dengan kelima jarinya sembari sedikit memijat kepada Fatimah sesaat. Lagi mikirin apa? Gak ada, agak pusing aja. Kita cek. Gak perlu Bi, mungkin karena kelemahan, karena pusingnya gak sesakit biasanya kok. Yakin, yakin my husband, hehehe. Alfian ikut terkekeh mendengar jawaban Fatimah. Butik gimana? Bunga belum bisa kembali ke butik kan? Indah dibantuin sama Laras, oh ya Bi, Indah baru selesai lamaran. Serius, kapan, sama siapa? Randy di poli umum, petik 2. Fatimah mengangguk, semoga lancar, sampai halal, sampai jannah. Amin. Akhir pekan ini Fatimah memutuskan untuk menginap di rumah Abi, gak tahu kenapa, tiba kangen aja sama sang Uma, ingin gelendotan. Ayo Bi, sabar sayang, nih laptop Hubi ketinggalan tadi. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan segera melajukan mobilnya menuju rumah Abi. Ih kok macet sih, kan lama jadinya, gerutu Fatimah melihat macet yang mengular. Kenapa kok gak sabar amat, tumben. Gak tahu, kangen aja sama Uma, pengen cepet-cepet meluk. Alfian hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah sang istri, biasa dia adalah wanita tersabar dan gak pernah ngeluh. Cukup lama macet yang mereka hadapi, sampai-sampai Fatimah tertidur. Alfian mengelus sekilas pipi sang istri yang pulas dengan tidurnya, kini mobil Alfian sudah memasuki kawasan rumah Abi. Alfian enggan untuk membangunkan Fatimah, dia lebih memilih membopong Fatimah masuk ke rumah Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur, tanya Uma. Iya Uma, tadi kejebak macet, ada perbaikan jalan, mungkin kelelahan. Langsung bawa ke kamar, Uma mengikuti langkah Alfian untuk membantu membuka pintu kamar. Sampai di kamar Alfian merebahkan Fatimah di ranjang, baru mau menyelimuti tubuh Fatimah, Fatimah menggeliatkan tubuhnya, lalu mengecup matanya, memandang sekeliling. Kok di kamar? Karena udah sampai, jawab Alfian sambil mencubit hidung Fatimah. Sepertinya bobot istri Hubi Bini naik ya, agak berasa waktu naik tangga, hehehe, goda Alfian. Ih, sambil mencubit paha sang suami. Uma mana? Di bawah sepertinya. Fa mau turun ah. Udah gak ngantuk? Gak, sejak dibilang Fa gemuknya, jawabnya sambil mengambil posisi duduk. Tandanya dikasih makan sama suami, hehehe. Fatimah malah memanyunkan bibirnya lalu beranjak keluar mencari sang Uma. Uma yang sedang di depan kulkas tiba-tiba kaget karena mendapatkan pelukan yang tiba-tiba. Putri kecilnya Uma, kenapa nih? Gak tahu, kangen aja, pengen peluk Uma, jawabnya sambil melepaskan pelukannya. Uma mengamati tubuh Fatimah dari ujung kaki hingga kepala, lalu mencubit pipi Fatimah sekilas. Gendutan ya, makin cubi aja pipinya. Ih, dari tadi semua bilang Fa gendutan, gendut dari mananya coba. Tuh kan gak percaya kata Hubi, gendutan, hehehe. Gak apa-apa, kata orang tua dulu tandanya makmur, timpa Abi yang baru turun bersama Alfian. Tuh kan, kompak semua, Fa diet ah, ujarnya dengan nada ngambek. No, Hubi suka. Tapi diledekin aja, cemberutnya. Abi malah merangkul putri kecilnya itu untuk duduk di sebelahnya. Gak gendut kok, Hani sedikit berisi. Tuh kan. Dengar Abi dulu, tandanya anak Abi ini diperhatikan sama suaminya, biasanya makan sebanyak apapun gak pernah naik timbangannya. Alfian terkekeh melihat tingkah Fatimah yang sedang ngambek. Hubi, kesal Fatimah yang melihat Alfian malah terkekeh. Bi, biasa kalau ngambek gini enaknya diapain? Tanya Alfian ke sang Abi. Dibawa ke kamar, hahaha, jawab Abi sambil mengacak jilbab sang putri kecilnya. Semua pun tertawa dengan jawaban Abi kecuali Fatimah yang menjadi topik terkini untuk 3 orang yang menyayangi dan disayanginya itu. Kini mereka sudah berada di ruang tengah sampai nonton TV, walaupun sebenarnya gak ada tayangan yang berfaedah. Fatimah bermanja dengan sang Uma, Abi dan Alfian geleng-geleng, tak seperti biasanya Fatimah begitu manja dengan Uma, seperti kembali ke masa sebelum menikah, menggelendoti sang Uma. Bahkan pagi ini pun masih seperti itu, entahlah, ada rasa nyaman saat bermanja dengan Uma, kini sudah waktunya mereka untuk kembali ke rumah bunda, setelah 2 hari menginap di rumah Abi. Kok bawaannya suka ngantuk ya Bi? Ya udah tidur aja, nanti Hubi bangunkan kalau sudah sampai. Yakin, biasa main bopong aja. Ya kan gak apa-apa, orang yang dibopong juga istri sendiri, bukan istri tetangga. Emang mau gitu gendong, istri tetangga? Emang boleh? Kok balik nanya sih? Fatimah enggan memperpanjang, memilih untuk memejamkan matanya, namun tiba-tiba, Bi berhenti Bi, pintanya tiba-tiba. Ada apa? Udah berhenti dulu, pintanya antusias. Alfian pun menurut, meminggirkan mobilnya, kenapa? Itu, tunjuk Fatimah. Apa? Empek-empek Palembang, enak deh kayaknya. Hah, empek-empek, iya, ayo turun Fa mau. Tapi kan kita tadi barusan makan. Gak apa-apa, Fa mau, ayo, pinta Fatimah sambil menarik-narik lengan Alfian seperti anak kecil. Alfian pun mau tak mau menuruti kemauan sang istri, mereka kini sudah duduk di kursi santai di dekat gerobak penjual empek-empek Palembang tersebut. Pak pesan 2 porsi ya, ujar Fatimah. 1 aja sayang, Hubi masih kenyang. Oh 1 aja Pak, yang kapal selam, telur atau isian sayur Neng.
Campur pak, pakai semuanya. Alfian melorot mendengar pesanan Fatimah, abis nanti. Kalau gak abis dibungkus, jawabnya santai. Katanya mau diet. Gak jadi, biar nanti aja dietnya. Alfian terkekeh dengan tingkat Fatimah, beberapa hari ini entah kenapa nafsu makannya bertambah. Setelah cukup lama menunggu, berhubungan cukup ramai, pesanan Fatimah pun datang. Satu piring berisi aneka empek-empek, dan satu lagi mangkok berisi kan cuko. Tak lupa membaca bismillah, Fatimah pun menuangkan cuko ke dalam piring. Kok langsung dituang, yakin langsung habis? Tanya Alfian dengan herannya. Gak habis dibungkus Bi, jawabnya lalu memasukkan satu potongan empek-empek ke dalam mulutnya. Enak loh Bi, cobain, sambil menyuapkan satu potongan ke mulut sang suami. Hubi masih kenyang. Sikit aja, cobain dulu, paksanya. Kenyang. Ya udah deh, cemberutnya tapi masih asik dengan empek-empek yang ada di hadapan. Alfian geleng-geleng melihat lahapnya sang istri saat menyantap empek-empek itu. Bi, atau gak makanan yang walaupun dijual oleh daerah lain, pasti nanya tetap sama. Apa? Sambil berpikir dengan ekspresi mengerutkan keningnya, rendang, jawabnya. Bukan, terus apa dong? Empek-empek Palembang, jawabnya ambil menyantap dan Alfian mengerutkan keningnya lagi. Walaupun yang jual orang Jambi, Jawa, Batak, Minang, namanya akan tetap sama, empek-empek Palembang, gak ada tuh empek-empek Padang atau empek-empek Medan, hehehe. Alfian terkekeh dengan jawaban Fatimah. Bener kan? Soto Jawa ada, soto Medan ada, pecel lele khas Lamongan ada, pecel lele Surabaya ada, tapi belum ada yu empek-empek Medan. Hahaha, iya sih bener juga, sambil mengacak jilbal Fatimah. Ih berantakan nanti, kesalnya, gak habis, tambahnya. Tuh kan, bungkus aja, terus pesan 3 porsi lagi, tapi dipisah cukonya. Alfian melorot mendengar permintaan Fatimah lagi. Bukan buat Fa, buat Bunda, Bibik dan Mamang. Huafe, Alfian menghembuskan napasnya, ya udah, sayang ke mobil aja, biar Hubi ya ge pesankan. Fatimah pun masuk ke dalam mobil, sedang Alfian masih menunggu pesanan. Cukup lama, karena harus ngantri, dan setelah pesanannya diberikan, Alfian langsung menuju mobil, dan ternyata Fatimah sudah terlelap. Cek, 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 decaknya tapi tak membangunkan Fatimah, memiliki langsung melakukan mobilnya menuju rumah. Asteris, asteris, asteris. Bi, ikut ya ke RSH, bosen atau antar ke butik. Hubi ada rapat sayang, gak sempat kali harus ke butik dulu. Ya udah ikut ke RSH. Katanya paling gak suka ke rumah sakit, bau obat. Klo di ruangan pasien, klo di rumah Hubi kan gak. Istri Hubi ini kenapa sih kok agak aneh beberapa hari ini? Tanyanya, sambil menangkup pipi Fatimah dengan kedua tangannya. Gak kenapa loh, gak tahu, lagi pengen nekorin suami aja, jawabnya sambil nyengir kuda. Hubi gak mau nanti sayang kelelahan loh. Nanti kalau lelah Fa tidur. Ya sudah, ayo. Setelah berpamitan dengan Bunda, mereka pun segera menuju RSH. Setelah sampai di depan pintu masuk RSH, Alfian menggandeng tangan Fatimah, dengan tangan kiri yang memegang ransel laptopnya. Kunci mobil diberikan kepada satpam agar di parkiran. Lagi-lagi jika pasangan ini melintas akan mencuri perhatian banyak mata, dulu awal-awal menjadi direktur utama RSH, banyak yang membungkuk saat Alfian melintas, tapi setelah itu tidak lagi, karena Alfian melarang semua tema RSH melakukan itu. Ruku kita hanya untuk Allah, jangan menunduk atau ruku kepada sesama makhluk Allah, kita semua sama, yang membedakan adalah imam, dan keimanan kita hanya Allah yang tahu, ujar Alfian di hadapan semua staf RSH. Jikapun ada yang berkah kita ruku dan sujud selain Allah adalah orang tua kita, karena mereka adalah Tuhan kita yang nyata di dunia ini, tambahnya. Merek sudah sampai di ruangan, Alfian langsung menuju ruang rapat, dan Fatimah duduk di kursi kerja Alfian, sambil membaca buku yang sempat dia bawa tadi.